Baiklah, perkenalkan saya Novi Garini Putri Saragi dari Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Sistem kerja hybrid itu adalah model kerja yang mengkombinasikan bekerja dari kantor fisik dan bekerja dari lokasi fleksibel, ya biasanya di rumah. Karyawan memiliki fleksibilitas untuk memilih di mana mereka akan bekerja pada hari-hari tertentu atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Burnout dalam sistem kerja hybrid adalah kelelahan fisik, mental, emosional yang terjadi akibat tekanan berlebihan dalam bekerja. Sesuai dengan teori Maslow's Burnout Inventory, menyatakan burnout muncul akibat beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya penghargaan terhadap pekerjaan. Penyebab permasalahan dan keterikatan dengan teori MSDM, yang pertama, gaya kepemimpinan tidak adaptif. Manajer yang belum terampil mengelola tim hybrid memungkinkan kesulitan mendelegasikan tugas, memberikan feedback, atau membangun kepercayaan. Teori terkait di sini ada teori kepemimpinan transformasional dan teori jalur tujuan. Lalu kurangnya komunikasi yang efektif dan transparansi. Informasi tidak jelas, feedback yang minim, atau sulitnya berkoordinasi secara efektif antar tim. Teori yang terkait itu teori komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya aliran informasi yang terbuka dan dua arah untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Budaya perusahaan yang tidak mendukung fleksibilitas. Meskipun mengadopsi hybrid, budaya perusahaan mungkin masih berorientasi pada kehadiran fisik, membuat karyawan merasa tertekan untuk selalu online atau hadir di kantor. Teori yang sesuai dengan ini adalah teori berorganisasi, Ergestein, yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai asumsi dan norma-norma yang ada di perusahaan mempengaruhi perilaku karyawan. Lalu desain pekerjaan yang buruk, seperti tugas yang monoton, kurangnya otonomi, atau tidak adanya kesempatan untuk berkembang dapat menurunkan motivasi dan menyebabkan kebosanan dan frustasi. Teori yang terkait yaitu teori karakteristik pekerjaan, job characteristic theory, yang menunjukkan pekerjaan memiliki variasi keterampilan, identifikasi tugas, signifikasi tugas, otonomi dan feedback yang akan lebih motivasi dan memuaskan, dan kurangnya elemen ini bisa dapat memicu burnout. Ketidakseimbangan tuntutan sumber daya. Burnout terjadi ketika tuntutan pekerjaan seperti beban kerja yang tinggi, tekanan waktu melebihi sumber daya yang tersedia bagi karyawan, seperti dukungan sosial, otonomi, dan kesempatan pengembangan. Teori yang terkait, job demands yang resource theory, Baker and DeMorty yang secara langsung menjelaskan mekanisme burnout dan keterkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Untuk menurunkan burnout dalam sistem kerja hybrid, solusi harus berfokus pada peningkatan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Meningkatkan motivasi karyawan, seperti Herzberg Motivation menjelaskan bahwa faktor motivator meningkatkan kepuasan kerja, sedangkan faktor hygiene mencegah ketidakpuasan. Motivasi intrinsik itu ada pencapaian pribadi, tantangan, kepuasan, minat, dan rasa ingin tahu. Sementara motivasi ekstrinsik berupa gaji, bonus, penghargaan, pengakuan, keamanan kerja, dan tunjangan. Peran motivasi dalam menurunkan burnout dari segi pencapaian pribadi, tantangan, kepuasan, minat, rasa ingin tahu, gaji, bonus, penghargaan, dan keamanan kerja. Untuk pencapaian pribadi sendiri, karyawan termotivasi secara intrinsik lebih engage dengan pekerjaan mereka. Dari segi tantangan, karyawan tertarik pada pekerjaan yang lebih membuat rasa tertantang kepada diri karyawan. Kepuasan itu muncul ketika pekerjaannya berhasil secara positif, sehingga dapat menghilangkan atau mengurangi stres dan kelelahan. Minat dan rasa ingin tahu membuat karyawan merasa lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Untuk gaji, karyawan dengan gaji yang kompetitif, tunjangan menarik, dan struktur bonus yang jelas merupakan daya tarik yang utama. Lalu seperti juga dengan bonus, itu juga dapat memotivasi karyawan untuk mencapai target dan metrik tertentu. Mendapatkan penghargaan dan pengakuan juga bisa berfungsi sebagai pengakuan atas kerja keras. Di dalam sistem kerja hybrid ini, pengakuan memang harus dilakukan
agar karyawan tidak merasa dilupakan. Keamanan kerja dengan penggajian yang adil dan transparansi serta jaminan pekerjaan memberikan fondasi stabilitas yang penting bagi karyawan dalam mengurangi kecemasan dan potensi burnout akibat ketidakpastian. Membangun lingkungan kerja yang mendukung. Kebijaksanaan jam kerja yang jelas dan batasannya sehat, menetapkan ekspektasi realistis tentang jam kerja, mendorong karyawan untuk log off di luar jam tersebut, dan mempromosikan cuti berbayar. Contohnya menerapkan tidak ada email setelah jam 5 sore atau mengizinkan blocking kalender untuk fokus. Lalu ada dukungan manajer yang kuat empati, yaitu melatih manajer untuk menjadi pemimpin empatik dan suportif dalam konteks hybrid. Memberikan fasilitas dan teknologi yang memadai di dalam organisasi, sehingga memastikan karyawan memiliki peralatan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif baik di rumah maupun di kantor. Lalu menciptakan ruang atau interaksi sosial dan kolaborasi, mengatur waktu khusus untuk berkumpul di kantor dengan mengadakan virtual coffee breaks, game night online, ataupun gathering tribulanan. Lalu melakukan program kesejahteraan karyawan dengan menyediakan dukungan kesehatan mental, konseling, program yang mindful. Lalu membuat budaya perusahaan yang fleksibel dan inklusif, yang mendorong budaya yang menghargai keseimbangan kerja hidup, memahami tantangan unik hybrid dan mengurangi stigma seputar burnout dan mencari bantuan yang dengan mengadakan kampanye kesadaran kesehatan mental atau leader yang secara terbuka berbagi pengalaman kepada karyawan dalam mengelola work-life balance. Studi kasus aktual perusahaan Dropbox dan model virtual first. Dropbox merupakan perusahaan penyimpanan awal yang terkenal, salah satu pelopor dalam mengadopsi model kerja yang sangat fleksibel, yang mereka sebut sebagai virtual first. Meskipun secara teknik hybrid murni dalam artian karyawan dapat tetap datang ke kantor setiap hari. Sebelum mengadopsi model virtual first, Dropbox seperti banyak perusahaan lain di pandemi mengalami burnout. Dropbox secara proaktif merancang ulang motivasi dan lingkungan kerja untuk mendukung model virtual first dan melawan burnout melalui peran motivasi yang berfokus seperti otonomi dan kepercayaan penuh, fokus pada hasil bukan jam kerja, pengembangan keterampilan untuk era digital. Selain peran motivasi, Dropbox juga menciptakan lingkungan fix dan digital yang mendukung seperti redefinisi ruangan kerja, infrastruktur teknologi canggih, komunikasi asinkronus sebagai prioritas, program kesejahteraan yang komprehensif. Hasil dan dampaknya, burnout menjadi turun, peningkatan keseimbangan kerja hidup, produktivitas berkelanjutan, kepuasan karyawan yang lebih tinggi, dan mengurangi kelelahan digital. Kesimpulannya, dalam sistem kerja hybrid, keberhasilan MSDM dapat mengelola dan mengurangi burnout tergantung pada kemampuan untuk menyimbangkan dan mengintegrasikan baik motivasi maupun lingkungan kerja yang mendukung. Motivasi intrinsik membangun kepuasan jangka panjang dan keterlibatan mendalam, sementara motivasi ekstrinsik menyediakan fondasi stabilitas dan pengakuan yang diperlukan. Organisasi juga perlu bersikap proaktif mendesain ulang pekerjaan, melatih pemimpin, dan menciptakan budaya yang sadar, mendukung kedua jenis motivasi ini untuk memastikan karyawan produktif, sehat, dan termotivasi dalam lingkungan kerja yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.